Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mati rahayu. Syukur alhamdulillah di kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di channel YouTube Kang Toko TV. Para pemirsa yang bahagia, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Karena situasi keadaan alam ini lagi banyak hal-hal fenomena alam yang terjadi yang tidak disangka-sangka. Apalagi ini curah hujan juga masih terjadi di mana-mana. Pernahkah saudara-saudara melihat ketika orang diuji dalam musibah itu tetap tenang dalam keadaan sabar? Ketika diuji keberuntungan pun tetap menyikapinya dengan selalu rendah hati. Ketika menjadi orang kaya tetap rendah hati, ketika menjadi orang miskin juga tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah. Dan ketika menjadi seorang pejabat juga tetap terkendali, tetap menjaga imannya, tidak menimbun harta yang bukan haknya. Ketika panjenengan menjadi bos juga tetap rendah hati, tidak bangga ketika naik kendaraan mobil mewah, dan juga tidak minder ketika naik bus umum. Itulah orang-orang yang sudah mampu menyelesaikan dirinya. Beliau-beliau orang seperti itu berjalan di muka bumi, tapi jiwanya sudah di ars, jiwanya sudah ada di kelangitan, walaupun beliau-beliau masih berjalan menapak bumi. Dan ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, jadikan sahabat atau mungkin jadikan guru. Ketika menemukan orang yang sudah sabar, orang yang sudah mampu bersikap tenang dalam setiap keadaan yang terjadi. Jadi kalau orang-orang yang sudah mampu menyelesaikan dirinya ini sudah tidak terpengaruh dengan situasi hiruk pikuk dunia. Ketika miskin tidak mengeluh dengan kemiskinannya, selalu ingat pada Tuhannya. Ketika kaya pun tidak sombong, tapi juga ingat Tuhannya. Ketika musibah datang, tidak merasa kecewa, sakit hati dan keadaannya, tapi masih bisa ingat pada Tuhannya. Ketika keberuntungan datang pun seperti itu, tidak berbangga hati sehingga lupa akan Tuhannya, tapi masih ingat pada Tuhannya. Orang-orang seperti ini luar biasa, dan jumlahnya tidak banyak di muka bumi ini. Orang yang sudah bisa mengendalikan, menguasai akan segala sesuatu hal-hal yang terjadi padanya, selalu istiqomah dengan bersikap tenang, selalu damai, dan menyadari bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Karena sesungguhnya manusia itu hanyalah hamba yang mengabdikan dirinya, menjalankan segala sesuatu ketentuan yang diberikan. Pemirsa Kang Toko TV yang berbahagia,
saat ini kita masih diperjalankan, masih dalam proses. Ketika kita masih hidup, kita ini sedang berproses untuk menyelesaikan dirinya terhadap bersalah tanggung jawab ketika kita masih di bumi, ketika kita masih bersandar di jasad ini, karena cobaan, ujian, berbagai hal, kenikmatan juga akan terus silih berganti datang ketika kita masih di bumi. Ya, kadang kita mendapat sebuah keberuntungan, kadang juga mendapat ujian, kadang kita juga mendapatkan kenikmatan sehat, kadang juga kita diuji sakit, kadang diuji dengan kemiskinan, kadang diuji dengan kekayaan. Semuanya akan datang ketika kita masih berpijak di bumi, atau yang namanya roh ini masih melekat di badan. Dan orang-orang yang sudah tidak terbawa dengan suasana itu, beliau-beliaulah orang yang sudah menyelesaikan akan dirinya, selalu fana. Ketika mendapat segala sesuatu, yang diingat adalah Tuhannya, bukan sifat kemakhlukannya yang muncul. Pemirsa Kantor TV yang berbahagia, sifat qanaah, sifat sabar ini tidak mudah diucapkan, tidak mudah dikerjakan. Maka dari itu saya katakan, kita ini dalam proses sebuah perjalanan dengan membuka kesadaran-kesadaran akan nilai-nilai keluhuran, semakin memahami makna hidup dan penghidupan. Marilah sejenak kita merenung, selalu untuk muhasabah, melihat diri sendiri, introspeksi pada diri sendiri, selalu meneliti kekurangan diri sendiri. Jangan suka keluar diri, karena kalau kita keluar diri, kita akan melihat kekurangan orang, tapi lupa akan kekurangan diri sendiri. Kalau kita sibuk menilai diri pribadi, niscaya kita sudah meminimalis untuk melakukan sebuah penilaian kepada orang. Jadi disinilah proses-proses ketika kita menjalani sebuah kehidupan ini dengan berbagai ragam masalah yang datang, ujian yang datang. Jadi semua itu sebetulnya adalah untuk mengukur keimanan kita dengan berbagai macam cobaan. Cobaan itu ya bisa dari hal-hal yang membahagiakan, juga dengan hal-hal yang membuat derita. Kalau kita selalu melihat kebesaran Tuhan di dalam setiap kejadian yang kita alami, maka kita akan semakin tenang dalam menghadapi situasi kehidupan ini. Pemirsa Kang Toko TV yang berbahagia, tidak panjang lebar, apa yang saya sampaikan ini juga untuk memberi pelajaran pada diri saya pribadi dan umumnya untuk panjenengan semua. Monggo, apa yang baik yang keluar dari lisan saya, diambil hikmahnya. Kalau ada sesuatu yang kurang baik, ditinggalkan.
Itu tadi contoh-contoh orang yang sudah mampu menyelesaikan dirinya dengan berbagai ujiannya, tapi tetap bertauhid. Ketika musibah datang, tetap ingat Allah atau Tuhan. Keberuntungan datang, ingat Allah. Ketika miskin, ingat Allah. Ketika kaya, ingat Allah. Bahagia, ingat Allah. Menderita, ingat Allah. Ketika jadi orang besar, ingat Allah. Ketika jadi orang kecil juga ingat Allah. Di dalam berkeluarga, beragama, bersosial, masyarakat, dan juga berinteraksi dengan alam, lingkungan, dan semua makhluk. Yang kita pandang adalah kebesaran Allah. Tatkala kita memandang ciptaannya, beragam banyak ciptaan, maka disitulah kan banyak penilaian. Tapi kalau yang kita lihat Allah di dalamnya, maka kita akan sibuk menilai diri sendiri, mencari kekurangan diri sendiri, tidak akan menonjolkan kelebihan. Terkadang kita memberi sebuah pemahaman, pengetahuan kepada seseorang, ketika kita belum bisa melakukan, itu sama dengan menipu diri sendiri. Ketika kita mengajarkan bagaimana bersikap dengan tenang, dengan damai, tapi dirinya sendiri belum mengalami ketenangan dan kedamaian, hanya sebuah kepura-puraan, itu sama halnya dengan kita menipu diri. Pemirsa Kang Togel TV yang berbahagia, kita ini dalam proses diperjalankan oleh Tuhan yang Maha Agung, yang memberi petunjuk bagi orang-orang yang selalu berbuat kebaikan di dalam jalan kebenaran menuju jalan lurus yang disebut tauhid. Jadi saya tidak niat menggurui, ini hanyalah sebuah sharing rohani untuk pembelajaran saya pribadi, dan semoga panjenengan juga bisa mengambil hikmahnya atas apa yang saya sampaikan ini. Pemirsa Kang Togel TV yang berbahagia, tidak panjang lebar, sekian dulu yang saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Dari saya, si Fakir Ilmu, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking temati rahayu, salam sejahtera. Awak dhewe isih dipikir para leluhur, mulih padha-padha ngawur, tetep obat nganggo budi pekerti luhur. Zamane zaman bingung, negarane dadi wong bingung. Para pemimpin wis golek untung, rakyat wis padha lodang lantung. Iki lagu kanggo pemimpin